Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Salam damai dalam kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, sungguh bersyukur Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau selalu menuntun dan memberkati kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami telah berkumpul di tempat ibadah-Mu ini Tuhan, untuk kembali memuji dan memuliakan Engkau. Kami ingin beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di sini, menguasai hati dan pikiran kami. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menguasai hati dan pikiran kami tempat ini, sehingga kami dapat memuliakan dan memasukkan nama-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan pertolongan. Biarlah ibadah ini menjadikan nama-Mu semakin termulia dan menjadi persembahan yang harum untuk kami persembahkan kehadiran. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji syukur kehadirat Tuhan kita karena berkat dan perlindungan-Nya. Kita dipertemukan dalam ibadah kita saat ini. Dan dengan penuh syukur kita mulai ibadah ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2. Berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan masing-masing kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Saat ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai firman pembimbing ibadah kita saat ini, yang diambilkan dari Amsal 23 ayat 15 sampai 18. Amsal 23 ayat 15 sampai 18. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa,
tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut firman Tuhan pembimbing ini dengan kita naikkan pujian dari PKJ Pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 bait 1 2. PKJ nomor 7 bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu masih sering melakukan kesalahan dan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengakui ketidakmampuan kita dalam menjalankan kasih secara sempurna. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah kasih yang Engkau berikan agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan, jika kami menilai diri kami sehari-hari sebagai gereja Tuhan, kami menyadari jikalau kadang-kala kami pernah lalai memancarkan kasih setia kami kepadamu dan kepada sesama kami. Karena kelalaian yang kadangkala pernah kami lakukan dalam melaksanakan hukum kasih-Mu itu, membuat hubungan kami denganmu menjadi terganggu dan tidak terlaksana perdamaian, keadilan, dan keutuhan bagi seluruh ciptaan. Ampuni kami ya Allah karena kasih setia-Mu. Hapuskan pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Marilah kita bersama-sama membaca berita anugerah yang diambilkan dari Roma 5 ayat 4 sampai 5. Roma 5 ayat 4 sampai 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan sebagai berita anugerah. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum kasih. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita menaikkan pujian dari PKJ 46 bait 1 dan 2. PKJ 46 bait 1 dan 2 dari Kumpulan Duka Kelam. Amin.
kalau kita memberikan persembahan kepadanya, yang diambilkan dari 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan minggu ini dengan kita naikkan pujian dari PKJ 149. PKJ 149 bait 1 sampai 3. Ucap syukur pada Tuhan. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa dalam kehidupan kami selalu Engkau berkati, selalu Engkau sertai. Berkat-Mu Tuhan sungguh mengalir dalam kehidupan kami, bagaikan sungai yang selalu mengalir. Tuhan, terimalah persembahan ini dan ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami jika kami belum bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Inilah Tuhan doa dan ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian yang diambilkan dari PKJ 184. PKJ 184 bait yang pertama. Nama Yesus termulia. Yesus termulia.
sejati. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-8, ayat 1 sampai yang ke-10. Mazmur 8, ayat 1 sampai yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Demikian pembacaan Alkitab kita dari Mazmur 8, ayat 1 sampai yang ke-10. Salam. Bapak, Ibu, dan Saudara, di bawah tema sah, yaitu sangat istimewa di hadapan Allah. Mazmur 8 berisi tentang kekaguman pemazmur akan kemuliaan dan keagungan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan baik. Maka tidak heran bahwa kalau Mazmur 8 ini adalah kidung yang memuliakan Allah pencipta. Kekaguman Daud yang membuatnya semakin menyadari dan dirasakan oleh ciptaan Tuhan, bahwa dalam kerendahannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia diberi kehormatan dan dikaruniai mahkota kemuliaan. Di ayat yang kelima dikatakan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Begitu istimewanya manusia di hadapan Allah. Sangat luar biasanya Allah menciptakan manusia. Bahkan dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dibandingkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Bahkan ketika Tuhan Allah menciptakan bumi dan segala isinya, di dalam kitab Kejadian yang pertama ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Pada hari ke-6 setelah Tuhan menciptakan manusia, mengatakan bahwa manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan kitab Pemazmur juga menyatakan bahwa segala-galanya yang sudah diletakkan oleh Allah kepada manusia sebagai bukti nyata bahwa manusia sangat mulia. Sekalipun kita tahu bahwa kita adalah orang yang hina, manusia yang lemah,
Tetapi secara khusus, apa yang diungkapkan oleh Daud dalam pujiannya yang dinaikkan kepada Allah adalah suatu sikap penyembahan yang dalam kepada Tuhan. Dalam pujiannya, Daud merasakan betapa luar biasanya keagungan dan dahsyatnya Tuhan. Dan itu nampak dalam buah karya Tuhan dalam alam semesta dan segala isinya. Dalam kekagumannya akan kuasa dan keagungan Tuhan, pemazmur meyakini bahwa dirinya sangat berarti di hadapan Tuhan. Pemazmur merasakan betapa Allah adalah Allah yang sungguh memperhatikan manusia di dalam keberdosaan, kelemahan, maupun kehinaan manusia. Jadi, dalam kehidupan kita, siapapun yang kita lihat, bahwa hidup manusia sangat berarti di hadapan Tuhan. Sama seperti Tuhan ketika menciptakan alam ini dengan segala isinya. Namun kejatuhan manusia ke dalam dosa merusak segala yang ada. Manusia dengan serakahnya merusak alam ini untuk memuaskan keinginannya. Bahkan di antara sesama manusia juga ada relasi yang telah rusak. Yang kuat menindas yang lemah. Perbedaan menjadi perpecahan dalam kehidupan manusia. Tetapi dalam kondisi ini, Allah tetap mengasihi manusia, memulihkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Kedamaian terjadi ketika Allah memulihkan hubungan kita. Bahkan dalam pemulihan itu pun Tuhan juga tidak pernah meninggalkan manusia. Dia mewujudkan kedamaian itu dengan mengajak umat untuk senantiasa mengingatkan hidupnya. Engkau membuat dan berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Karena betapa mulianya manusia, maka enggak ada alasan kalau ada orang yang sampai kemudian mengakui bahwa dirinya adalah makhluk yang hina, makhluk yang tidak berharga di hadapan Allah. Karena Allah sendiri menempatkan manusia sebagai ciptaan yang paling mulia, maka sebetulnya manusia juga memiliki kehidupan yang baik dalam hidupnya. Memiliki kekaguman akan ciptaan Tuhan. Juga sekalian hidupnya sebetulnya juga memperlihatkan bagaimana Allah sudah memperhatikan manusia, bahkan sampai hal yang sekecil-kecilnya Allah juga perhatikan dalam kehidupan ini. Coba Bapak Ibu dan Saudara perhatikan bagaimana organ tubuh manusia itu diciptakan secara sempurna. Sekalipun ada berbagai manusia yang juga tidak memiliki organ tubuh yang sempurna. Tetapi Allah dengan sangat cinta kasih-Nya menciptakan manusia dengan berbagai macam keagungan dan kemuliaan yang diciptakannya. Oleh karena itu enggak ada alasan bagi kita, karena kita adalah sangat istimewa di hadapan Allah. Bagaimana ketika kita sakit, Tuhan Allah juga memperhatikan kita. Bahkan kalau ada orang yang mengalami sakit penyakit yang berat dan harus mengalami operasi sekalipun, Tuhan juga sudah menyediakan segala sesuatu yang ada. Dan melalui pemulihan yang diberikan, itu sebagai bukti nyata bahwa Allah sangat memperhatikan manusia
yang dikatakan sebagai makhluk ciptaannya yang paling mulia. Maka kalau dengan demikian, kehidupan kita sebagai manusia seharusnya juga mencerminkan hidup yang memuliakan Allah. Alam ciptaan ini sudah diciptakan Allah dengan sangat baik, sangat mulia. Oleh karena itu kewajiban kita untuk memelihara alam sekitarnya dengan baik. Apalagi dalam situasi-situasi yang sekarang ini yang kita alami. Selama pandemi COVID-19, kita merasakan bahwa sangat tidak mudah untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Tetapi kita diberi akal dan budi oleh Tuhan untuk kita bisa mengubah keadaan yang sulit ini menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa menghasilkan yang baik pula. Kalau kita memiliki sebidang tanah di sekitar rumah kita, bisa kita manfaatkan dengan kita menanam tanaman yang bisa memberikan penghidupan kepada kita. Bahkan kita juga bisa menolong sesama kita melalui tanaman yang kita tanam sebagai bukti nyata akan pemeliharaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga demikian kita menjadi ciptaan Allah yang sangat memperhatikan keadaan di sekitar lingkungan hidup kita. Sama seperti Allah yang telah memulihkan kita melalui kehidupannya, maka kita sebagai manusia diharapkan juga secara aktif memelihara lingkungan hidup kita sebagai ekspresi iman kita, sebagai gaya hidup kita, sebagai orang percaya yang sudah diciptakan oleh Allah melalui kehidupannya. Maka kita juga boleh memanfaatkan semua yang ada di dunia ini untuk kita lakukan dengan penuh kebaikan. Allah yang sudah hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupannya, menyambung komunikasi yang ada. Dalam situasi seperti itu maka kita diundang untuk turut serta di dalam gerakan Allah, merespon atas karya kasih Allah melalui kehidupan kita, di mana kita boleh memuliakan nama Tuhan, sebagaimana Allah sudah melayakkan kita melalui kehidupannya. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah sukacita kita ketika kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama Allah memulihkan kehidupan ataupun lingkungan di sekitar kita. Biarlah kita juga memahami bahwa Allah sungguh memperhatikan kita, bahwa Allah sungguh luar biasa menolong kita di dalam setiap kehidupannya, sama seperti Tuhan yang sudah memanggil kita untuk melakukan karya-karya yang baik dalam kehidupan kita semua. Biarlah melalui khotbah hari ini, biarlah kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa memelihara karya ciptaan Allah. Demikian juga ketika kita diberi kuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, bukan untuk kita kuasai sendiri, tetapi untuk kita olah dengan baik dan kita pergunakan untuk kesejahteraan bersama. Dan di atas semuanya itu, biarlah kita senantiasa memuliakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkenan hadir dan datang untuk menyelamatkan kita semua. Biarlah pujian melalui Mazmur 8 ini memanggil kita untuk kita senantiasa ungkapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya kasih Tuhan dan kemuliaan Allah Bapa senantiasa hadir dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi ini Tuhan. Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang boleh kami terima dalam hidup kami. Engkau yang telah menciptakan kami manusia
sebagai makhluk ciptaan Allah yang sungguh mulia. Engkau pula lah yang boleh melayakkan kami, untuk kami boleh mengelola alam ini dengan baik, sebagai respon kami akan karya Allah yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk senantiasa memanfaatkan alam, bumi, dan segala isinya dengan baik, karena untuk itulah kami dipanggil. Kami diciptakan untuk membawa kehidupan yang baik di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah melayakkan kami. Engkau jugalah yang juga menciptakan kami menjadi makhluk yang mulia di hadapan Allah. Biarlah itu boleh kami lakukan dengan baik, sehingga kami dapat memanfaatkan alam semesta ini dengan baik, menjaganya untuk kehidupan bersama. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa menghadapi setiap pergumulan kami, karena kami sadar bahwa setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, tentu Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menyertai kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami Tuhan. Biarlah Engkau boleh menolong mereka menghadapi situasi-situasi sulit yang boleh terjadi selama bulan-bulan ini Bapa. Kami harus beribadah di rumah-rumah. Biarlah itu boleh menjadi pembelajaran bagi kami, untuk kami semakin tekun, untuk kami semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin boleh mendalami firman Allah melalui kehidupan di keluarga-keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa memelihara kami melalui firman-firman Tuhan yang menguatkan kami, untuk kami boleh belajar dan mengerti kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang juga saat ini sedang dalam kondisi sakit Tuhan. Biarlah Engkau boleh menolong mereka, Engkau boleh memulihkan mereka Tuhan. Bahkan Engkau juga boleh memberikan penguatan kepada mereka, sehingga mereka akan mengalami sukacita daripada Tuhan. Demikian juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang dalam usia yang sudah semakin tua. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka, Tuhan boleh menguatkan mereka, bahkan Tuhan juga boleh memimpin mereka sehingga mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam kehidupan mereka. Demikian Bapa juga atas setiap pekerjaan-pekerjaan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, mampukanlah kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dengan baik, bahkan bekerja dengan baik sebagai respon kami atas setiap berkat yang boleh Tuhan berikan di dalam setiap hidup kami. Terlebih Bapa, kami juga berdoa untuk segala program-program gereja-Mu Bapa. Engkau mampukan majelis jemaat beserta dengan komisi-komisinya untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka di dalam setiap program-program yang akan dijalaninya. Terlebih Bapa, juga kami berdoa untuk setiap kehadiran kami di dalam kami merespon melalui ibadah-ibadah di rumah sebagai wujud nyata akan kesetiaan kami kepada Engkau Tuhan. Bapa yang makasih, kami mengakui bahwa dalam kehidupan kami ada banyak dosa dan kesalahan yang sering kami lakukan dalam hidup kami, kiranya Tuhan mengampuni. Terlebih Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, pemerintahan bangsa Indonesia, di tengah situasi sulit yang kami alami, di tengah persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami, apalagi menghadapi situasi pandemi COVID-19 di dalam negara dan bangsa kami tercinta ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami, mampukan mereka untuk senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga keadaan normal boleh terjadi, kami semua boleh merasakan kesukacitaan, dan di mana itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Demikian Bapa, atas seru doa dan permohonan kami, seperti Bapa telah mengajarkan kepada kami, doa Bapa kami,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Dan marilah kita meresponi firman Tuhan pada saat ini dengan kita naikkan pujian dari PKJ 184 bait yang kedua. Nama Yesus termulia. Bertolong-tolonglah menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Kami bersedia saling menolong dan menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
kita saat ini telah usai. Mari kita tutup ibadah ini dengan kita menaikkan pujian dari PKJ 177, PKJ 177, bait 1 dan 2. Aku Tuhan semesta. Selamat hari Minggu, mari saling menguatkan dan terus berserah pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.